Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Bagas Alfatahur Rasido, Saya Zaki Hasim Safar. Saya Andika Imawan. Saya Akila Janutami. Saya Tika Suliati. dan kami akan melakukan wawancara Museum Wayang Banyumas. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama narasumber yang akan nantinya memberikan informasi terkait Museum Wayang Sendang Mas ini. Pak, permisi, Ya, boleh memperkenalkan diri? ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gilang Eka. Biasanya teman-teman yang di museum dipanggil saya Gilang. Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Untuk yang pertama, apa latar belakang dipilihnya nama Sendang Mas sebagai nama awal Museum Wayang Banyumas? Dan bagaimana nama tersebut mencerminkan identitas budaya Banyumas? Ya, jadi awal ya, kenapa? Memang dulu namanya itu Museum Wayang Sendang Mas, ya. Kenapa dinamakan Museum Wayang Sendang Mas? Ya, itu karena dulu ya itu kita tuh dalam satu komplek ini itu sebelahan sama SMK Sendang Mas, ya. SMK Sendang Mas yang nantinya menjadi SMKI, yang kemudian berubah lagi menjadi SMK Negeri 3 Banyumas, ya. Sendang Mas itu panjang dari seni pedalaman Banyumas, karena dulu di sini juga ketika jadi satu dengan SMK Sendang Mas itu sedikit banyak yang datang ke sini untuk sekedar latihan lah, karena ada di SMK Sendang Mas itu ada jurusan pedalaman juga. Baik, berarti ada kaitannya tentang SMK 3 ya Pak? Sebenarnya sih berdiri sendiri-sendiri ya, hanya dalam satu kompleks itu namanya sama. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, siapa tokoh utama yang menggagas pendirian Museum Wayang Banyumas dan bagaimana peran Suparjo, Roistam, serta para sesepuh Banyumas dalam mewujudkannya? Ya, penggagas ya, yang memprakarsai ya, bisa dikatakan seperti itu. Yang memprakarsai dirinya Museum Wayang Banyumas ya. Beliau Bapak Suparjo Rustam, karena beliau asli orang Banyumas ya, beliau lebih tepatnya di orang Sukaraja, dan waktu itu beliau juga mempunyai jabatan yang digagaslah lah supaya budaya khususnya pewayangan yang ada di Banyumas ini tumbuh lah seperti itu dan bisa diregenerasi. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga, kapan tahap-tahap penting pembangunan, peresmian, serta perubahan pengelolaan Museum Wayang Banyumas berlangsung dan apa makna dari tanggal 31 Desember 1983 bagi sejarah museum ini? Ya, memang betul ya bahwa Museum Wayang itu diresmikannya itu tanggal 31 Desember ya tahun 1983 ya. Akan tetapi pada waktu itu ya, pada kala itu dipegang oleh yayasan ya, karena mungkin yang saya tahu itu dari segi pendanaan atau perawatan koleksi itu mereka itu kurang, karena perawatan koleksi itu kan juga butuh biaya ya. Iya. Mereka terkendala di situ, akhirnya di tahun 2009 itu dilimpahkan ke Dinas Kebudayaan ya, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan. Gitu ya Pak. Terus di mana lokasi berdirinya Museum Wayang Banyumas dan mengapa bangunan bekas pusat pemerintahan lama Banyumas dipilih sebagai tempatnya? Ya, Museum Wayang Banyumas ya berdiri di pemerintahan Kabupaten Banyumas ya, karena
dulu pernah menjadi kantor bupati ya di sini ya pada kala itu. Ya, kenapa didirikan di sini ya karena memang ketika masyarakat itu pengen ya belajar tentang budaya dan sejarah ya lebih cocoknya di Banyumas ya daripada di Purwokerto. Lalu, mengapa didirikan Museum Wayang Banyumas ini? Mengapa ya? Yang pasti ya dari Bapak Suparjo Rustam, kemudian ada budayawan juga seniman ya yang terkait di situ. Ya tentu saja untuk melihara lah budaya pewayangan Banyumasan ya, karena Banyumas itu punya keunikan dari segi dari segi budaya pewayangan. Berarti intinya untuk melestarikan. Iya, untuk melestarikan budaya pewayangan. Untuk yang terakhir, bagaimana Museum Wayang Banyumas mengelola, merawat, dan menampilkan koleksi wayang serta benda bersejarah agar tetap relevan bagi masyarakat dan generasi muda? Ya, tentunya kami juga rutin ya mengadakan perawatan pemeliharaan supaya tetap enak dilihat, supaya ada hal yang baru juga, penambahan-penambahan ya. Insya Allah dari kami ya selalu menyebutkan yang terbaik lah untuk pengunjung yang berkunjung ke Museum Wayang. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Terima kasih Pak, mohon maaf. Sekian dari wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.